Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yusvita Lelatul Maria, NRP 1519100000076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resume arsitektur Atmega 64L dan ARM. Yang pertama yaitu arsitektur Atmega 64. Dimana apa sih itu Atmega 64? Atmega 64 merupakan microcontroller CMOS 8-bit yang berdaya rendah berdasarkan arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer yang ditingkatkan AVR. Dengan mengeksekusi instruksi yang kuat dalam satu siklus clock, Atmega ini mencapai throughput atau tingkat produksi yang mendekati 1 MIPS per gigahertz yang memungkinkan perancangan sistem untuk mengoptimalkan konsumsi daya versus kecepatan pemrosesan. Nah, di sini ada diagram blok dari Atmega 64, di mana port A sampai dengan port C, port A sampai dengan port C yang ada di bawah ini adalah port I sampai 08 bit dua arah dengan resistor pull-up internal yang dipilih di setiap bitnya. Untuk VCC, tegangan suplai digital, ground, kemudian reset sebagai reset inputnya. Untuk X-Tau1 ini memasukkan ke penguat osilator kembali dan memasukkan ke rangkaian operasi jam internal. Untuk X-Tau2 keluaran dari penguat osilator kembali. Untuk AVCC ini pin tegangan suplai untuk port F dan konverter A atau D. VCC. Kemudian untuk arifnya, pin referensi analog untuk A per D converter. Untuk pen-nya, pin pengaktifan pemrograman untuk mode pemrograman serial SPI. Kemudian untuk ALU atau yang bisa disebut Arithmetic Logic Unit adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi, hitungan, aritmetik, dan logika. Operasi ALU dibagi menjadi 3 kategori utama aritmetika, yaitu logika dan fungsi bit juga. Untuk register XYZ-nya, register merupakan petunjuk atau alamat 16 bit untuk pengalamatan tidak langsung dari ruang data. Untuk stack pointer, nya menyimpan data, sementara menyimpan variabel lokal dan menyimpan alat setelah interupsi dan panggilan subrutin. AVR stack pointer diimplementasikan sebagai 2 register 8 bit di ruang IAQ. Nah, untuk EPROM ini dibaca dan ditulis di bagian CPU, dihentikan selama 4 siklus clock sebelum instruksi berikutnya dieksekusi. Yang kedua ada arsitektur ARM. Arsitektur ARM itu, ARM ini adalah Advanced Fixed Machine yang merupakan arsitektur mikroprosesor pengembang dari arsitektur RISC. Dari bahasa pemrograman ARM ini mempunyai mnemonik yang lebih sedikit dibanding mesin x86. Bahasa tingkat menengah bisa C atau C++, dan tingkat tingginya ada Python, Pascal, dan Java, membutuhkan compiler yang berbeda. Untuk fungsi clock itu adalah fungsi utama, di mana terjadi ARM belum mengatur clock ialah peripheral manapun tidak dapat diakses. Jadi, apabila terjadi ARM belum mengatur clock dari fungsi utamanya, peripheral dimanapun berada tidak dapat diakses. Di sini ada diagram blok dari ARM, di mana gambar APD1 dan APD2 ini merupakan bagian peripheral
Yang peripheral clock-nya dapat mengatur timer dari PCLK untuk mengatur setiap periferalnya. Kemudian sebelum di PCLK ini ada APB1, dan APP2. Dan sebelumnya ini ada HCLK, di mana HCLK ini ada megahertz, kekuatan megahertz. Dan sebelumnya ada AHB dan sistem clock. Nah, sistem clock dari multi clock ini ada internal dan eksternal. Di mana di sini ada GSS yang mengatur overclock ini. Kemudian ada RTC di bagian ini. RTC di bagian ini juga sama, multi clock juga. Jadi LSI-nya menjadi input frekuensi. Jadi input frekuensi di mana setiap input frekuensinya menggunakan 25 MHz. Namun bisa dinaikkan menjadi 70 MHz. Nah, di situ adalah keunggulan dari ARM sendiri. Nah, dari kesimpulan kedua Atmega 64 dan ARM ini mempunyai keunggulan yang masing-masing. Jadi Atmega 64 ini memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam satu siklus clock saja. Ya, untuk ARM ini memiliki arsitektur yang hemat daya, bentuknya sangat kecil, dan performa dan kecepatannya ini sangat baik. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.